Gubernur Kalbar Sutarmiji memimpin upacara pengukuhan 28 petugas Paskibra Kalbar. Senin malam, 15 Agustus 2022. Upacara pengukuhan tersebut dilaksanakan di Aula Balai Betitih Kantor Gubernur Kalbar yang turut dihadiri oleh orang tua dan keluarga dari petugas Paskibraka tersebut. Dan yang bertugas pada tahap penurunan bendera di bagian perentang bendera ada Pazha Azarei, Kabupaten Ketapang, Penarik Reseon, Kabupaten Landak, di tengah Dedek Fajeri Kasuma, Kabupaten Sekadau, dan di pembawa baki pada penurunan bendera oleh Syaila Zafirah Alawiyah, Kota Pontianak. Syaila Zafirah Alawiyah. Siap. Dan Isrina ya, siswa MAN 1 yang terpilih sebagai Paskibra tingkat kota dan provinsi. Selamat ya kepada kalian berdua ya. Siap, terima kasih kembali Pak. Sampai saat ini sudah kembali ke sekolah, artinya telah melaksanakan tugas kalian sebagai pasukan pengibar. Boleh ceritakan ya sedikit tentang pengalaman kalian selama di Paskibra. Mungkin dari yang provinsi Sela. Siap. Kemudian Serina kota. Yang pengalaman kalian ketika pertama kali mungkin dulunya ya, ketika masih masuk MAN 1, kemudian ada ekskul Paskibra, apa yang membuat kalian itu pengen masuk Paskibra? Mungkin bisa ceritakan dari Sela dulu mungkin yang provinsi. Iya Pak. Dulu tuh disuruh dipilih sama wali kelas Pak Fandri. Kata Pak Fandri bilang, Sela mending ikut Paskibra aja katanya. Soalnya karena tinggi badan saya kan memang tinggi Pak. Jadi ya udah saya memutuskan buat masuk Paskibra. Awalnya masih ragu, nanya ke orang tua. Kata orang tua, enggak apa-apa masuk aja. Mungkin ini memang udah rezekinya, kata orang tua. Jadi saya mutusin masuk. Alhamdulillah pas tes dulu. Alhamdulillah masuk jadi Paskibra Mansa. Lalu waktu pas setelah pengukuhan, senior bilang, Sela dipilih buat masuk ke Paskibraka PPI. Jadi pas itu tes selama 3 hari di sana. Alhamdulillah masuk dan nama saya ada di urutan pertama. Jadi otomatis masuknya ke provinsi, mewakili Kota Pontianak untuk mengikuti tes lagi di tingkat provinsi. Pas udah tingkat provinsi sama di sana kita nginap 3 hari di gedung Diklat Dapen Bangkalbar. 3 hari selama di sana itu tes fisik, tes psikologi, tes kesenian, terus tes kesehatan juga ada tes kesehatan. Alhamdulillah dinyatakan lolos. Jadi segitulah itunya. Kalau Ririn, gimana nih pengalaman dulu waktu pertama masuk MAN 1, kemudian ada Paskibra, gimana nih tahap-tahap yang Ririn pertama lewati, gimana kasih? Kalau Ririn dari awal masuk MAN tuh emang ngincar Paskib, mau ikut seleksi Paskibraka. Karena dulu di MTS juga ikut Paskib. Terus Berarti memang dari TS sudah di Paskibra? Iya, dulu juga kakak ada Paskib. Orang dari saudara-saudara juga? Nah, saudara juga ada Paskib, jadi kayak terinspirasi gitu, pengen ikut kakak gitu. Baik. Nah, Sela tadi terpilih ya jadi senior gitu ya, dari pelatih yang di MAN 1 mengatakan, Sela kamu sama Ririn atau siapa lagi kawan-kawan yang lainnya waktu itu ikut ya tes ke PPI. Mungkin bagaimana perasaannya ketika disuruh sama pelatih gitu? Nah, Ririn boleh dulu. Perasaan agak-agak senang, tapi emang senang sih Pak. Karena dari dulu emang udah ngincar PPI, udah ngincar Paskibraka.
Jadi ya gitulah Pak. Kalau Sela? Saya dulu bingung Pak, soalnya memang tidak punya dasar sama sekali tentang paskibra. Tiba-tiba disuruh masuk seleksi paskibraka PPI, jadi bingung PPI itu apa sih sebenarnya. Jadi saya kepo, saya searching di Google, oh ternyata paskibraka Purna Paskibraka Indonesia. Ada rasa senang juga sih kepilih, soalnya saya mikirnya dulu itu kalau PPI itu yang ngibarkan di kantor istana. Ternyata itu PPI itu ternyata ada tingkat-tingkatannya dari kabupaten, kota, provinsi, baru nasional. Tapi alhamdulillah sekarang saya keterimanya di provinsi. Ya. Baik. Boleh ke Ririn dulu ya, yang Kota Pontianak ya, Kota Pontianak. Ketika terpilih masuk 20 besar atau 20 besar ya, yang untuk masuk Kota Pontianak, termasuk Sela juga waktu itu peringkat pertama di Kota Pontianak. Ketika mendengar informasi tersebut, kemana Ririn menceritakan pertama? Pertama diceritakan langsung ke bawah gitu kan, Ririn di atas kan kamarnya Pak. Kan ngelihat daftar nama tuh, kirain enggak masuk gitu Pak. Soalnya nama Ririn tuh di urutan 16 di kayak page halaman berikutnya gitu. Kirain enggak masuk, mana nih nomor Ririn gitu. Tiba-tiba ngelihat, oh ada ternyata lulus, alhamdulillah gitu. Jadi Ririn langsung kayak megang HP, bawa ke bawah gitu, bilang ke mama sama papa, Ririn masuk gitu. Paskibraka kota, alhamdulillah gitu Pak. Kalau Sela gimana? Ketika kali mendapat pengumuman, Sela gimana perasaannya dan kemana menceritakan pertama kali? Di situ posisinya lagi rapat paskibra sekolah. Pas itu terus kawan Sela yang dari PPI Pontianak ngechat tuh, Sela coba lihat IG PPI Pontianak. Awalnya saya enggak nge tuh kenapa kan. Terus ternyata di screenshot sama dia, lihat tuh namanya di nomor pertama siapa kan. Pas saya ngelihat, kok nomor pertama kan, saya bingung kan. Terus kawan saya bilang, alhamdulillah selamat ya lolos ke provinsi. Itu saya langsung pengen nangis tapi kan malu kan, soalnya di situ posisinya lagi rapat, terus juga lagi di kafe. Jadi saya langsung kayak kasih tahu ke teman-teman yang ada di situ kalau misalnya saya lolos kan, terus ke kawan-kawan juga, ih selamat ya selamat kata kawan kan. Terus pas balik sampai rumah saya kasih tahu ke Uma sama Baba. Awalnya saya cuma diam-diam kan, pas yang nunjukin Uma lihat nama Dedet di nomor berapa. Uma langsungnya ini nomor pertama ya kata. Iya coba tebak Uma, Dedet lolosnya kemana, kata saya bilang gitu kan. Ke provinsi saya bilang itu kan. Di situ Uma sama Baba langsung kayak meluk Sela, terus kayak nangis bahagia kayak ya Allah anak Uma selamat ya bisa berhasil sampai ke provinsi kata Uma. Saya juga masih ndak nyangka, soalnya sebelum itu persiapan saya tuh benar-benar ndak matang Pak. Jadi kayak fisiknya masih kurang, PBB-nya masih kurang, PBI-nya masih istilahnya masih di bawah dasar lah, kayak masih baru-baru tahu PBB itu apa segala macam. Ternyata pas dinyatakan lolos kayak ada rasa sedih, senang, campur aduk segala macam gitu lah Pak. Baik, lanjut ya. Waktu di karantina, pastinya kan kalau sudah dapat pengumuman pasti dipanggil untuk karantina sekitar 10 sampai 20 hari. Saat karantina, ketika Sela pertama kali masuk karantina, ada nggak sih ketemu orang tua, mohon doa restu sama orang tua mungkin, kemudian minta motivasi mungkin dari orang tua, ada tuh Sela? Ada kemarin sebelum berangkat tuh kan yang lolos provinsi itu ada 2 orang, Sela sama kawan Sela yang dari Semansa. Jadi kita ngumpul di rumah Rifki dulu yang dari Semansa. Ada kayak pengarahan dari senior-senior PPI. Terus di situ posisinya juga ada Uma ikut. Pas itu kasih pengarahan sekitar jam 9 kami telepon sama Kak Adi. Kak Adi itu ketua PPI Pontianak. Kak Adi sekarang lagi kuliah di Bandung. Jadi kita telepon sama Kak Adi minta doa restu semoga dilancarkan waktu pas karantina. Terus minta doa restu juga sama Uma Baba sebelum berangkat.
minta doa supaya di sana diberikan kesehatan, dilancarkan latihannya. Jadi, Kalau ini waktu pertama kali mau berangkat saat karantina? Pas pertama kali tuh kayak kan mama ngantarin ke tempat karantinanya di hotelnya. Mama tuh di situ tuh kayak semangat gitu, kayak ngasih semoga sukses anakku kayak gitu lah Pak. Gitu ya? Iya. Sedih nggak bisa sama orang tua? Pas di rumahnya tuh ndak ada rasa sedih Pak, ndak ada rasa sedih sekali. Sekali pas mama udah mau pulang tuh kayak kayak sedih gitu. Ditinggal sama orang tua. Oke. Ketika di karantina, Ririn mungkin boleh ceritakan aktivitas selama di karantina, mulai bangun pagi mungkin sampai tidur lagi. Pas hari pertama itu kan kita kayak ada pembukaan gitu, tantingan. Abis tantingan tuh kita langsung latihan. Langsung perdana ya? Langsung di perdana. lapangan? Enggak sih Pak, itu kayak kita di mana ya itu tempatnya? Kayak di lapangan gitu Pak. Lapangan hotel atau penginapan. Habis itu tuh kayak hari pertama tuh kayak rasa berat sekali, kayak baru datang tuh langsung kayak disuruh jalan jongkok apa segala macam, lari apa segala macam Pak. Habis itu hari selanjutnya kita bangun jam 4 gitu, persiapan ngumpul dulu, ngitung orang. Habis itu persiapan masuk kamar, wudhu buat sholat. Habis sholat kita persiapan lagi buat olahraga pagi, jogging apa gitu Pak. Terus habis jogging mandi, bersih-bersih. Habis bersih-bersih sekitar jam 6.20 mungkin. Itu kita makan pagi. Nah, sarapan itu udah disediain dari hotelnya. Iya. Habis makan kita siap-siap. Hari pertama, hari kedua itu kita jalan kaki Pak ke tempat latihannya. Sekitar jam berapa ya? Mungkin mau jam 7 gitu Kak. Disuruh jalan kaki atau emang disuruh jalan kaki? Udah pertengahan di PSP Kebun Sayo. Udah pertengahan gitu kita ke PSP-nya pakai bis rame-rame. Baru pakai bis. Iya. Saat latihan gimana? Ada kendala mungkin? Kendala, mungkin kalau di Ririn enggak ada sih Pak kalau kendala. Ada deh waktu itu kaki Ririn sempat bengkak gitu Pak, kayak merah-merah gitu. Jadi pas langkah tegak maju tuh kayak agak sakit gitu, jadi susah angkat kakinya. Tapi sekarang udah sehat? Udah, alhamdulillah udah sehat. Ketika waktu berapa jam menjelang waktunya latihan? Kalau pagi itu mungkin jam 7 sampai jam setengah 1 atau setengah 2 gitu. Habis itu kita balik ke hotel lagi buat sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita makan siang. Habis makan siang bersih-bersih buat latihan lagi sekitar jam 2 atau setengah 2 gitu Pak. Latihannya lagi sampai mungkin setengah 5 atau jam 5 gitu. Habis itu kita pulang ke hotel, siap-siap sholat asar. Habis itu nunggu buat sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita makan malam. Habis makan malam kita sholat isya. Habis sholat isya kita kelas malam. Kelas malam tuh diisi sama senior atas gitu. Dari pelatih juga ada? Pelatih juga ada. Kalau Sela mungkin di provinsi, dari karantina masuk karantina, aktivitasnya selama karantina mulai dari bangun pagi sampai kembali ke penginapan sampai tidur gimana? Boleh bisa ceritakan? Hari pertama karantina kan registrasi dulu. Kita registrasi, baris, absen data nama-nama. Habis itu pengambilan kunci buat ke kamar masing-masing. Habis itu kita registrasi itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Setelah itu pembukaan.
malamnya kita dibagikan baju buat latihan. Sama sekalian pemilihan buat perangkat desa. Jadi di dalam karantina itu ada namanya Desa Bahagia. Ada Pak Lurah, Bu Lurah, Carik itu seperti sekretaris, sama Jagabaya. Jagabaya itu keamanan. Jadi kita berempat ini yang ngurusin Desa Bahagia ini. Yang kalau misalnya ada masalah itu diceritain ke Pak Lurah, itu yang cowok. Kalau Bu Lurah yang cewek. Saya alhamdulillah kepilih jadi Carik, jadi sekretaris. Jadi setelah itu besoknya kita dibangunkan jam 4 subuh, persiapan buat sholat subuh. Setelah sholat subuh kita persiapan buat senam pagi sama pemanasan pagi, jogging keliling lapangan gedung Dapen. Lalu setelah itu kita mandi, persiapan buat sarapan pagi. Sekitar jam 7 atau jam setengah 7 itu kita udah mulai latihan. Selama seminggu di sana, kita latihan itu masih di Dapen, belum di kantor gubernur. Belum. Karena buat nyamakan derap langkahnya juga, terus PBB-nya kan ada sebagian yang kayak memang dia tuh belum ada dasar PBB-nya gitu, Pak. Jadi kita nyamain derap langkahnya dulu, samain segala macamnya dulu. Pas sudah kompak, baru kita latihan ke kantor gubernur. Kita latihan kantor gubernur itu dari jam 7 pagi sampai jam 11. Jam 9 pagi itu kita break coffee dulu, kayak makan snack dulu. Sekitar jam setengah 10 baru mulai lagi. Jam 11 kita balik ke asrama, isoma, kita persiapan makan siang, sholat. Habis itu disuruh untuk tidur siang. Nanti jam setengah 2 atau jam 2 dibangunkan oleh senior. Persiapan buat latihan latihan sore lagi. Jam 3 kita break sebentar buat persiapan sholat. Lanjut lagi jam setengah 4 sampai jam 5. Jam 5 atau jam setengah 6, terus kita persiapan mandi. Habis mandi sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kumpul di lorong asrama buat persiapan makan malam. Setelah makan malam, kita persiapan sholat isya. Setelah sholat isya kita ada apel malam, Pak. Iya, ada apel malam. Setelah apel malam baru persiapan buat tidur. Jadi yang saya enggak ada kelas malam. Jadi pas itu kelas malam cuma 3 hari sebelum pengibaran, sebelum hari H. Ya. Kembali ke Ririn ya. Saat di karantina sebelum ditugaskan sebagai pengibar, ada rasa takut nggak Ririn ketika selama di karantina sebelum tanggal 17 itu? Rasa takut sih ada sih, Pak, pasti ada. Kayak gimana sih kehidupan tak ada mama gitu, nggak ada orang tua, sendirian gitu. Jelas ada, Pak. Kalau takut salah itu ada? Takut salah sih enggak, Pak. Karena udah kompak. Karena sebelum karantina kalau kota itu ada latihan per minggu, kayak seminggu sekali gitu. Jadi memang sudah bertemu lah ya, Iya. sudah dikompakkan gitu ya. Oke. Masih Ririn waktu pengukuhan, pastinya kan anak paskibra kalau sebelum mengibar dikukuhkan, rasa berdebar. Pas pengukuhan tuh berdebar sekali, Pak. Soalnya tuh kayak pas pengukuhan tuh keringat Ririn tuh kayak bercucur-cucur gitu, enggak tahu kenapa, Pak. Padahal ruangan itu sejuk gitu. Terus kan ketemu mama, papa juga itu, kalau ketemu mama sama papa sih kayak senang gitu kan, ada orang tua. Kayak itu pas hari keberapa ya? 8 atau 9 ya pengukuhan. Jadi 8 hari ada ketemu mama, tiba-tiba ada mama gitu. Terasa surprise? Agak gitu. Soalnya sebelum pengukuhan itu tuh kayak kita dipanggil satu-satu. Orang tua tuh kayak ada nyiapin video buat anaknya, kayak ucapan-ucapan gitulah dari orang tua. Jadi nggak dari kamu? Pas ngeliat videonya tuh kayak lucu. Pas pulang ke kamar tuh langsung nangis gitu, Pak. Pas ngeliat video sih nggak nangis sih, Pak. Kerinduan? Iya.
Baik. Pas saat pengukuhan mungkin Ririn, Pak Edi Contono ya sebagai wali kota Pontianak yang langsung mengukuhkan, pasti ada penciuman bendera. Iya. Gimana kesannya? Penciuman bendera itu nggak bisa sih Pak kalau mau ngasih taunya gimana, soalnya bingung gitu mau bilangnya gimana kan, kayak megang bendera gitu satu-satu, kurang susah gitu Pak mau jelasinnya. Jelas sih ya Pak, haru, kayak mau nangis cuman nggak bisa gitu Pak. Harus tahan ya? Iya. Vela, pengukuhan ya. Sebelum pengukuhan pasti ada rasa yang berdebar. Ada Pak. Jadi waktu pas pengukuhan kan itu orang tua didatang, diundang, kita sesi foto sama ibu kepala dinas, terus juga sama Bapak Gubernur. Setelah itu MC bilang, sekarang sesi foto sama orang tua. Nah jadi kan kita di atas panggung tuh Pak, di Balai Petiti. Saya ngeliat tuh kawan-kawan saya pada kayak datang gitu, orang tuanya nyamperin. Saya diam ya, ternyata enggak datang kan. Kayak apa ya, kecewa sih. Karena kan kayak apa ya, momennya cuman sekali seumur hidup kan. Ternyata orang tua enggak datang. Jadi pas hari H saya nanya, Uma kok pas pengukuhan enggak datang? Ternyata orang tua saya tuh memang enggak diundang Pak. Jadi ceritanya tuh memang pas pengukuhan itu orang tua enggak boleh datang. Cuman kan orang tua dari kawan-kawan saya kan jauh kan, dari Sekadau, dari Mempawah, dari Ketapang. Jadi mereka panitia juga ndak enak mengusirnya, jadi mau ndak mau ya diterima gitu Pak. Jadi sebagian juga yang datang, ada sebagian yang tidak. Orang tua saya ndak datang, jadi pas di sana saya tuh kayak diam ya gitu di atas panggung kan. Mana Umania, mana Babaya gitu kan. Soalnya yang lain tuh pada foto-foto kan. Ternyata ada teman saya lah tuh yang ngeh gitu kalau saya tuh cuman sendiri di panggung kan. Jadi dah lah dipanggil kan, saya sini lah foto kayak kan. Di situ keadaannya saya tuh kayak pengen nangis tapi ndak bisa Pak, kayak cuman terseduh-seduh ya gitu, rasanya sesak rasa dada tuh kan, kayak kok bisa sih orang tua ndak datang padahal kan rumah dekat gitu kan. Ternyata memang ndak diundang dari sananya, memang ndak dikasih tahu. Jadi baru dikasih tahunya itu waktu pas hari H pengibaran. Saya di situ posisinya udah kayak orang tua ini datang ke tada ya gitu kan. Pas kita selesai pengibaran pagi kan itu ada sesi foto tuh sama Pak Gubernur. Ternyata ada ayah saya di belakang Pak Gubernur. Maksudnya pas Pak Gubernur lagi madep kita, kan di belakang Pak Gubernur kan wartawan segala macam kan. Ada bapak saya tuh muncul, saya gitu kan, anakku kata bapak abah teriak. Saya noleh tuh, ada bapak, saya bilang gitu kan. Jadi saya lagi bertugas. Iya lagi mau foto-foto, sesi foto. Saya dada-dada ke baba, saya nanya, Uma mana? Saya bilang gitu kan. Udah lama ada Uma juga, itu pengen nangis tapi kan lagi sesi foto kan, jadi ya udah saya tahan-tahan. Pas disuruh balik ke kantor ke ruang tunggu baru saya di situ nangis, kayak terharu, ternyata orang tua datang gitu. Jadi di saat pengukuhan orang tua nggak datang? Iya nggak datang. Sedih juga sih. Ririn, yang di kota pada saat pengibaran 17 Agustus. Ada rasa grogi? Ada. Nervous pasti ada. Pas pengibaran tuh nggak tahu kenapa, biasa kan kalau latihan pasti berkeringat kan Pak. Tapi pas pengibaran tuh keringatnya tuh kayak cucur sekali, kayak hujan gitu Pak. Iya kan kita kota kan pakai kayak bulu mata gitu kan. Bulu mata Rin tuh kayak nempel-nempel gitu Pak, kena keringat. Itu jadi kendala ya?
Iya. Tapi mengganggu nggak prosesi pengibaran? Itu enggak sih Pak, cuman kendala di mata kayak pedih-pedih gitu Pak. Tegangnya hilang? Tegang. Enggak sih Pak. Masih. Masih. Hilangnya? Tegangnya kapan? Pas penurunan tuh udah enggak terlalu tegang karena pas pagi kan udah kayak gimana gitu. Oh iya, Ririn pasukan 17 atau 8? Ririn pasukan 17. Sebagai pasukan 17 ya? Iya. Oh. Kalau Sela saat pengibaran pagi. Sela sebelumnya Sebagai baki sore. Baki sore. Iya. Saat pagi bertugas. Bertugas juga sebagai danton pasukan 8. Sebagai danton pasukan 8. Iya. Ada di barisan berarti ya? Iya. Bawa baki juga? Enggak. Enggak. Iya. Berdebar. Berdebar jelas sih Pak. Sebelum tampil juga sempat nangis karena kayak takut salah gara-gara waktu pas kita gladi bersih itu kan kita gladi bersih pakai PDU. Posisinya di situ jadi pembina upacara itu Bapak Rian Warsan, Bapak Wakil Gubernur. Waktu pas penaikan bendera antara penarik sama lagu itu lagu terlalu lama sedangkan kita itu terlalu cepat. Jadi bendera sampai duluan, lagunya belum habis. Itu saat gladi? Iya, saat gladi bersih, pas pagi. Pas penurunannya juga sama Pak, ada kesalahan fatal. Jadi waktu pas itu yang pasukan 8 sore, pembentang itu, dia megang benderanya tuh udah bagus Pak. Cuman yang di tengah, dia tuh kayak megang pengait antara bendera sama talinya. Jadi pas pembentang ngebentangin bendera bawah itu jatuh, kena lantai. Ya jadi di situ saya kayak berdebar semoga enggak kejadian ulang gitu kan. Soalnya kan kayak dari latihan sampai gladi kotor tuh benar-benar bersih, enggak ada kesalahan apapun. Pas gladi bersih baru ada kesalahan yang benar-benar fatal kan. Jadi pas hari H sebelum pengibaran pagi saya sempat nangis juga sama kawan-kawan. Kayak kita berdoa sama-sama semoga kesalahan waktu pas gladi bersih enggak terulang dan alhamdulillahnya lancar sampai penurunan. Sela sebagai baki ya? Iya, sebagai baki sore. Terpilih pada saat baki ini masih karantina atau pada saat mau tugas 17? Saat karantina. Oh, baki sudah Iya, memang udah dipilih sama pelatihnya dari awal. Kan dulu itu ada 4 pemilihan. Saya, Jennifer pagi-pagi, sama ada 2 orang. Jadi kita berempat itu diseleksi satu-satu sama pelatih, cara megang bakinya, cara naik tangga, cara langkah tegap maju, suara, pokoknya semuanya diseleksi dan alhamdulillahnya terpilih saya sama Jennifer. Jennifer itu teman Sela baki pagi? Iya, dari Sekadau. Iya. Ini boleh sedikit ceritakan juga ada kesalahan fatal mungkin pada saat waktu pengibaran atau penurunan di kota? Alhamdulillah sih enggak ada sih Pak. Tapi kalau Ririn enggak ada. Tapi kalau dari pengibar, Ririn lihat dari video rekaman itu pas pembentang mundur buat mengibarin benderanya tuh kayak hampir kena tanah atau kena tanah Ririn kurang tahu sih Pak. Tapi tuh kayak hampir kena tanah mungkin. Itu ya? Iya Pak. Jadi tidak ada kesalahan fatal, salah langkah atau apa itu tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Oke. Ririn, kesan yang paling terkenal di hati atau terharu atau yang mungkin ini tidak akan terulang lagi pada saat Ririn bertugas mulai dari karantina sampai terakhir pulang, apa kira-kira? Yang tidak bisa dilupakan nantinya, paling berkesan sekali. Mungkin renungan suci sih Pak. Balik lagi Rin ya, kesan yang terharu di renungan suci gimana? Jadi renungan suci kan kita kayak dikumpulin gitu di PSP Pak. Kayak di depan tiang benderanya PSP tuh kita dikumpulin di situ. Jadi renungan suci kayak apa ya Pak?
banyak gitu dicerita-ceritain sama Kak Adi yang ngebawain, kayak kita kayak apa ya? Merenung jasa pahlawan. Merenung jasa pahlawan. Bukan Mbak. Kayak kayak ngebahas tentang pertemanan di sini, kayak orang tua gitu. Selain di Renungan Suci juga yang berkesan di Ririn tuh video dari orang tua, Pak. Soalnya kayak sedih gitu nengoknya, tapi itu senang, Pak. Pas ngeliat sih ndak biasa aja gitu, kayak ih lucu gitu Bapak Ririn ngomong sama Mama juga. Tapi sekalinya balik di kamar tuh kayak kepikiran gitu, Mama sekarang lagi ngapa ya? Kalau Sheila, mungkin kesan yang terharunya sampai mungkin nanti nggak akan terlupakan. Kesannya sih kebersamaan sih, Pak. Sangat erat mungkin. Sedih nggak bisa sama teman. Iya. Kayak apa ya? Kayak bisa nggak sih kita nih kayak mutar waktu lagi, kayak pengen ngumpul lagi. Soalnya kan saya kan provinsi, otomatis kawan-kawannya juga beda jauh-jauh gitu. Kalau mau reuni juga nggak mungkin bisa ngumpulin 28 orang lengkap gitu. Jadi itu kayak susah gitu mau kumpul lagi. Waktunya juga mungkin ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang agak sibuk sama urusan mereka, ada yang agak sibuk sama sekolahnya juga. Jadi kita juga enggak bisa maksakan buat kumpul 28 orang lengkap gitu. Terus juga ngobrol-ngobrol sih waktu pas di sana, kebersamaan kita selama di sana. Terus juga setiap mau latihan ke kantor gubernur kan pakai bis. Jadi kita suka kayak yel-yel. Terus kayak cerita-cerita pengalaman lucu. Jadi tuh kayak kenangannya tuh masih teringat jelas gitu. Kayak pengen ngulang lagi rasanya. Kayak nggak mau pisah sama sekali. Sedih ya? Kayak itu ada kesan yang pastinya berharga buat kalian berdua yang telah menjadi sekarang udah PPI ya namanya, udah Corona ya. Baju yang kalian pakai itu adalah baju kebesaran. Mungkin tidak semua paskibraka di sekolah-sekolah itu ada kesempatan untuk mendapatkan ini. Bangga nggak kalian punya seragam itu? Bangga sekali, Pak. Bangga sekali. Kayak perjuangan kita selama ini tuh terbalaskan gitu. Jerih payah kita, keringat kita, rasa lelah kita semua terbalaskan dengan kita pakai baju ini tuh kayak mah lihat, jadi akhirnya bisa gitu mengibarkan sama menurunkan. Alhamdulillah lancar. Jadi kayak ada rasa kebanggaan tersendiri gitu dalam diri. Bangga? Jelas bangga Pak. Sama juga kayak Syahila Pak, kayak orang tuh bisa lihat gitu. Kita pakai baju BDU kayak Pak. Baik, pastinya pengalaman ya hidup kalian, nantinya kalian ini sebagai Purna pastinya nanti tak akan bisa ulang kedua kalinya, dan ini pastinya akan bisa jadi cerita untuk keluarga kalian, bahkan adik-adik kalian. Mungkin terakhir buat Ririn dulu, mungkin bisa tanggapan Ririn lah, pesan-pesan Ririn untuk junior-juniornya yang ada di Men 1 gimana? Untuk junior harus semangat sih, tetap semangat sih. Kalau misal mau daftar paskibraka itu harus kayak nyertain usaha. Karena kalau tanpa usaha tuh nggak bisa jadi apa-apa.
Soalnya pelatih Ririn yang di kota pernah bilang orang yang baring-baring tuh ndak bakal sukses gitu. Ndak ada orang yang baring-baring tuh sukses gitu Pak. Buat junior tetap semangat. Kalau memang mimpinya jadi paskibraka, jangan patah semangat. Terus juga latihannya sering-sering latihan. Terus kalau ngerasa PBB-nya masih kurang bagus atau masih dasar, perbaiki lagi. Sering-sering lihat YouTube atau latihan nggak di depan cermin kayak saya dulu sebelum paskibra tuh sering kayak latihan PBB di depan cermin, langkah tegap maju, hormat. Jadi kita bisa ngoreksi diri kita sendiri yang kurang-kurangnya apa. Terus juga kalau kepilih dan pengen masuk jadi paskibraka, siapkan mental sama fisiknya juga. Karena kan di sana kita seleksi itu ngelawan satu Kalimantan Barat, Sekalbar kan. Terus juga kita nggak tahu lawan kita kawan-kawan kita yang dari berbagai daerah itu fisiknya mantap atau lebih bagus dari kita. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Terus kalau keterima juga jangan sombong, tetap rendah hati, tetap bersyukur. Apalagi jangan sombong sama orang-orang sekitar kita gitu, kayak jangan terlalu nunjukin aku nih paskibraka, aku nih keren gitu. Jangan terlalu gitu. Tetap rendah hati aja gitu. Pasti orang-orang juga bakal tahu kok. Harapan ke depan untuk paskibraka yang adik-adik kalian nih, apa harapannya ke depan? Harapan terbesar semoga junior-junior nanti bisa ngewakilin MAN sampai ke nasional. Tetap Ririn sama sih Pak, kayak Saila, semoga nanti adik-adik ada gitu yang mewakili MAN 1 buat ke nasional. Amin. Paling enggak di kota. Ucapan terima kasih. Rin, ada yang ingin diucapkan baik ke sekolah ataupun orang tua? Makasih pertama sih buat orang tua Ririn sih. Makasih mama, papa. Tanpa orang tua Ririn mungkin nggak ada gitu yang dukung Ririn bisa jadi paskib. Dan ke pelatih juga makasih, Kak Bani, Kak Pina. Buat Pak Pandri juga makasih udah ngedukung Ririn buat jadi paskibraka. Sekolah juga makasih. makasih banyak buat Pak Razali serta amanat Bapak waktu pas sebelum saya seleksi. Terus juga makasih banyak buat Pak Pandri. Mungkin kalau Pak Pandri tidak nawarkan saya jadi paskibra, saya tidak bakal bisa sampai di tingkat ini. Terus juga makasih buat Kak Vina sama Kak Bani udah milih saya jadi paskibraka. Makasih juga buat dukungan semuanya. Makasih buat doa serta restu dari orang tua, orang-orang yang selalu nyemangatin saya, yang kayak nyemangatin saya dari nol gitu, kayak ayo saya, kamu pasti bisa gitu. Dan alhamdulillah saya bisa, saya nunjukin kalau saya bisa sampai ke titik ini. Cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Sabira Alawiyat telah sampai saat ini luar biasa menjadi paskibraka provinsi, sudah memberikan yang terbaik dalam tugasnya, juga sudah melaksanakan tugas yang baik. Begitu juga dengan Ririn, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, pastinya tidak menjelekan nama satu negara. Semoga ini menjadi pengalaman berharga buat kalian. Tetap semangat, jangan sombong. Di depan pasti masih banyak lagi hal-hal yang perlu kalian explore ya. Tuangkan prestasi ini, pengalaman ini kepada adik-adik kalian nantinya yang
adik-adik kalian tetap semangat untuk jadi paskibraka. Pengalaman yang penting. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja.